Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi pada pertemuan pembelajaran kita untuk pembelajaran fikih kali ini adalah tentang binatang halal. Baik, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah bahwa kalian sebagai siswa diharapkan untuk bisa mengidentifikasi binatang halal yang boleh dimakan oleh orang Islam, dan juga bisa mengklasifikasi mana-mana sajakah binatang halal yang boleh dimakan oleh orang Islam. Binatang halal, ada pengertiannya, adalah semua jenis binatang yang diperbolehkan. Jadi, semua jenis binatang yang diperbolehkan bagi orang Islam untuk makan. Baik. Selanjutnya, binatang halal jika dilihat dari habitat hidupnya terbagi menjadi dua, yaitu binatang halal yang hidup di darat maupun binatang halal yang hidup di air. Nah, kita coba bahas satu persatu nih, ya. Yang pertama adalah binatang halal yang hidup di darat. Tentunya namanya juga binatang, pasti dia adalah hidup. Untuk makannya kita tidak bisa sih makan langsung. Oleh karena itu diperbolehkan bagi kita Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh. Tapi membunuhnya harus dengan secara Islam atau Islami, dengan cara menyembelih. Karena mengapa? Agar binatang yang halal itu bisa dimakan oleh kita dagingnya, maka harus disembelih terlebih dahulu, ya, dengan syarat satu adalah yang menyembelih adalah orang Islam. Yang kedua, binatang yang disembelih itu nyembelihnya itu harus tepat, yaitu misalnya di pangkal lehernya, yaitu tenggorokan pada jalan pernafasannya, kerongkongan, dan dua urat nadi kanan dan kiri di leher. Kalau tidak disembelih melalui lehernya, maka tidak sah, dia akan menjadi halal. Selanjutnya, ketika menyembelih, kita tetap harus, bagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, maka kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah SWT. Nah, kemudian yang D, binatang yang halal harus disembelih terlebih dahulu. Apa saja binatang yang harus disembelih terlebih dahulu? Misalnya kerbau, kita nggak bisa makan langsung kerbaunya hidup-hidup. Sapi, kambing, ayam, atau itik dan lain-lain. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, uhillat lakum bahimatul an'am. Di dalam surat Al-Maidah ayat 1 ini Allah mengatakan bahwa hewan ternak yang dihalalkan bagimu. Artinya hewan-hewan ternak yang ada itu dihalalkan bagi kita. Cuman hewan ternak yang sebagai berikutnya, ada gambarnya. Ada hewan sapi, ada kambing, ada kerbau, ada ayam, ada bebek, ada unta, juga sama. Nah, selanjutnya kita lihat bahasan berikutnya adalah yang kedua, ini adalah kalau binatang halal hidup di darat. Ini ada
binatang buruan yang biasa hidup di hutan seperti rusa, burung, dan lain-lain. Nah, ini senada dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 4. Ini ada gambar rusanya ini. Nah, ini halal kita ya mendapatkannya. Kita boleh memburunya. Sebelum memburu, sebelum menembaknya atau sebelum membidiknya, kita harus baca bismillah. Atau boleh misalnya kita menggunakan binatang yang sudah terlatih. Contohnya misalnya binatang anjing yang sudah kita latih, sudah pintar untuk bisa menangkap hewan. Itu boleh. Kita lepaskan dengan baca bismillah, maka dia akan menangkap buruannya. Terus kemudian burung misalnya, itu juga dihalalkan. Contoh burung puyuh, ini juga hidup di hutan. Nah, ini bisa diburu. Nah, kalau sekarang burung puyuh ini sudah banyak yang diternakan. Allah SWT berfirman, "Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum." Artinya, katakanlah, dihalalkan bagi kamu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajarkan atau latih untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang sudah diajarkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, nah binatang darat itu juga ada binatang halal, yang syarat yang selanjutnya binatang halal yang tidak harus disembelih. Kalau tadi ada yang disembelih, ada yang diburu. Nah sekarang binatang halal yang tidak harus disembelih seperti misalnya belalang. Nah, ini senada dalam hadis Rasulullah SAW. Uhillat lana maitatani al-hutu wal jaradu. Dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu ikan dan belalang. Tapi karena ikan hidupnya di air, maka belum dibahas oleh kita. Sekarang ini adalah belalangnya. Nah, lihat di belalangnya. Ini halal bagi kita untuk dimakannya. Oke, selanjutnya, dan itu tidak perlu disembelih. Nah, selanjutnya, binatang halal yang hidup di dalam air. Semua binatang yang hidup di air, baik di air tawar, air laut, itu halal dimakan dan ditangkap dalam keadaan hidup-hidup ataupun mati, dan ia tanpa disembelih terlebih dahulu. Nah, tetap halal kecuali ada misalnya binatang yang hidup di air itu yang mengandung racun atau berbahaya bagi kita, kehidupan manusia, maka itu kita hindarkan. Nah, contohnya semua jenis ikan yang hidup di air, baik air laut, tambak, itu halal dimakan. Contoh, nah, ini ada gambarnya nih, ada cumi-cumi, ya kan? Kemudian ikan. Kemudian juga ikan hiu itu halal. Kemudian juga ada ini udang. Terus ada ikan tuna, ada ikan bandeng. Nah, ini gambarnya bisa lihat. Nah, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 96, "Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyah." Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kita dan bagi orang-orang yang ada dalam perjalanan. Al-Maidah ayat 90. Kemudian yang B, semua jenis ikan yang hidup di air tawar halal dimakan. Antara lain seperti belut. Nah, lihat itu gambarnya, lihat ya, belut tuh. Ya, ini halal. Dan ikan lele, ini juga halal kita makan, tidak perlu disembelih. Kemudian ikan mas dan ikan mas.
dan ikan perikanan lainnya. Selanjutnya, alhamdulillah, kita sudah selesai pembelajaran untuk binatang halal yang boleh dimakan oleh orang Islam. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum